Ibu dan Bapak hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama catatan-catatan penting mengenai virtual musrenbang yang akan disampaikan oleh Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat, Bapak Profesor Dr. Insinyur Denny Juanda Puradimajadi IB. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, yang terhormat Ibu Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, para Wakil Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Barat, yang terhormat Forum Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat, para Kepala OPD Biro dan undangan yang berbahagia. Pada kesempatan ini, perkenankan saya ingin menyampaikan beberapa catatan penting berkaitan dengan penyelenggaraan virtual musrenbang. Tema pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2015 yaitu meningkatkan kualitas dan hasil pembangunan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Saya kira tema ini dimaksudkan karena sering mendapat kritik ataupun koreksi dari DPRD bahwa telah direncanakan dengan baik tetapi implementasinya belum maksimal. Oleh itu tema yang dipilih adalah kualitas ditingkatkan dan hasil pembangunannya ditingkatkan. Kemudian virtual musrenbang dilaksanakan pada hari ini. Itu diawali peluncuran virtual musrenbang oleh Bapak Gubernur pada tanggal 2 April tahun 2015 pada saat musrenbang provinsi. Kali ini virtual musrenbang diaplikasikan dalam beberapa penciri, yaitu pertama, virtual musrenbang ini adalah pertama kali di Indonesia. Jadi di Jawa Barat kita dahulu dan kami sudah merancang hampir 3 tahun. Kemudian yang kedua, virtual musrenbang ini dimulai pada saat musrenbang perubahan. Karena sebetulnya sejak dulu hingga tahun lalu itu tidak pernah ada musrenbang perubahan APBD. Jadi perubahan APBD biasanya langsung membuat KUHP PPS. Namun demikian ada aturan di mana di dalam APBD perubahan itu harus dimulai lagi revisi atau perubahan RKPD. Jadi ada perubahan RKPD. Oleh karena itu ini yang pertama kali dilakukan dengan dicirikan nanti ada hal penting yaitu dialog. Jadi mendekatkan Jawa Barat ke seluruh kabupaten kota. Jadi dengan demikian Ibu dan Bapak yang saya hormati, bahwa pada waktu yang bersamaan seperti ruangan seperti ini ada di 27 kabupaten kota. Itu semua dikoordinasikan dari tim Bapeda Jawa Barat bersama konsultan. Teknologi saya kira ini dikembangkan di Kominfo, sudah tidak ada masalah mengenai berbasis IT atau telekonferensi secara umum. Kemudian Ibu Bapak yang saya hormati, bahwa dengan virtual musrenbang ini kami mendapatkan sisi lain untuk bukti bahwa acara ini, bahwa komunikasi dilakukan. Biasanya buktinya hanya tertulis, sekarang itu ada tertulis, ada audio, dan ada visual. Jadi ruangan ini
diberitahukan bahwa ruangan ini adalah ruangan yang recorded, ya, baik itu audio maupun visual. Catatan-catatan listing dari progres persiapan itu sudah dibagikan kepada Ibu dan Bapak semuanya. Pada saat nanti dialog, karena ini sebagai penciri utama dialog, kita tidak pernah melakukan dialog langsung dengan Bupati Wali Kota se-Jawa Barat. Maka yang akan dibahas tentu kesamaan kepentingan, kegiatan-kegiatan yang perlu mendapat perhatian bersama antara provinsi dengan kabupaten kota, atau sering disebut kategori dana kalau di Biro Keuangan adalah dana BTL. Apakah itu BTL murni, ya, BTL yang langsung oleh kabupaten kota, atau BTL yang diarahkan. Biasanya itu program-program provinsi yang ada di kabupaten. Catatan berikutnya adalah mengenai RKPD online. RKPD online sudah berjalan dengan baik. Beberapa waktu yang lalu kena hacker, ya, perlu dilaporkan. Jadi kami ingin menghimbau di sini para hacker jangan ganggu RKPD online, ya. Tapi berkat Pak Budi itu sudah bisa direcovery dari Diskominfo, serta bagaimana komunikasi dengan Belanda, saya kira, ya, dan sistemnya. Jadi mudah-mudahan Diskominfo semakin mantap di dalam melindungi arsip atau arsip hidup dari RKPD online. Nah, interaksi yang terjadi dengan kabupaten kota kami sebutkan interaksi virtual, ya, di dalam kaitan di 28 tempat, di sini 1 dan 27 kabupaten kota. Secara teknis, Bapak Wagub, Ibu Ketua dan undangan, secara teknis virtual Musrenbang ini pada waktu Musrenbang Provinsi bulan April, teknologi yang dipakai masih sangat sederhana, yaitu komunikasi satu-satu. Jadi dari lokasi provinsi dan lokasi salah satu kabupaten. Nah, sekarang dikembangkan satu untuk semua. Jadi dari ruang ini bisa melihat 27 kabupaten kota. Tetapi dari kabupaten, karena teknologi yang ada di daerah ini dan kemampuan segalanya, keuangannya juga, peralatan, baru bisa melihat sesama di BKPP-nya. Kecuali BKPP 4 itu dibagi 2 grup, ada Priangan Barat dan Priangan Timur. Jadi kira-kira ada 6. Nah, di belakang saya nanti akan terlihat ada 27, ada 9 kali 3, jadi ada 9 ke kiri atau kanan, kemudian ke bawah ada 3. Dari dokumen yang disampaikan oleh Bapak sekalian, telah diterima usulan dari kabupaten kota itu sebanyak 5,9 triliun. 5,9 triliun. Dari BKPP 1 totalnya 162 miliar. BKPP 1 Bogor sebetulnya 162 miliar, BKPP 2 Purwakarta 414 miliar, BKPP 3 Cirebon 3 triliun, dan BKPP 4 Priangan 2,3 triliun. Nah, jadi ini diambil dari RKPD online yang ada. Kemudian beberapa hal substansi yang mengemuka. Pertama, saya ingin menyampaikan catatan dari struktur penduduk. Penduduk Jawa Barat usia 0 sampai 14 tahun itu 29,26%. Dari 15 tahun sampai 59 tahun itu 63,69%. Dan di atas 60 tahun 7,04%. Nah, ini menunjukkan bahwa kaum lansia Jawa Barat itu sudah cukup banyak, sudah 7%. Dibandingkan dengan balita 9,58%. Jadi sebentar lagi akan ketemu berimbang antara yang tua dengan yang
balita. Kemudian dari sisi pendidikan, usia 60 tahun ke atas itu umumnya SD atau belum tamat SD. Itulah yang menyebabkan kenapa rata-rata lama sekolah di Jawa Barat itu tidak pernah bisa tinggi, karena statistik menghitungnya usia 15 tahun ke atas. Jadi dengan demikian, isu yang berkembang dari angka ini adalah Jawa Barat harus berupaya untuk menyekolahkan usia 15 tahun ke atas yang saat ini mungkin sebagai pedagang, sebagai buruh pabrik dan lain-lain. Dan ini tugas dari Dinas Pendidikan. Kemudian kami sudah membuat juga klaster, kalau bisa ditayangkan yang klaster IPM untuk pegangan kita bersama. Di mana posisi kabupaten kota masing-masing. Nanti Bapak bisa melihat posisi IPM, kabupaten di mana, kota di mana, gitu. Nah, rata-rata memang ada kelompok kota di sini, di klaster yang di kanan itu hampir semua kota, ditambah Kabupaten Bandung. Kemudian yang lainnya Kabupaten Bandung Barat, Sumedang itu ada di bawahnya. Kemudian yang paling rendah itu ada di klaster kiri bawah. Jadi ini suasana yang ada, ini harus kita geser ke kanan. Nah, di perubahan ini banyak usulan dari OPD maupun di kabupaten kota untuk mengarah ke sini. Berikutnya yang catatan penting adalah Jawa Barat ini menerapkan sistem perencanaan bukan people center development. Ya. Kalau people center development itu biasanya masyarakatnya yang sudah dinamis, kemudian pemerintahnya yang meregulasi saja. Tapi kita masih harus berupaya keras, yaitu untuk hadir. Pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat, yaitu dengan prinsip regional development for people. Jadi perencanaan wilayah untuk rakyat. Dengan menerapkan konsep Jabar Masagi seperti sering disampaikan oleh Pak Gubernur, yaitu cirinya adalah strengthening lokal aktor. Jadi memperkuat aktor-aktor di daerah. Pembangunan strategis di Jawa Barat secara statistik diselesaikan tidak pernah kurang dari 15 tahun. Seperti Jati Gede, ini sudah ulang tahun ke-54, bulan Juni minggu 3 nanti. Itu belum selesai. Nah, dipelajari oleh tim di Bapeda, ternyata memang salah satu yang menjadi masalah adalah keterlibatan masyarakat lokal yang sering terlambat. Jadi sekarang diberikan oleh itu dengan Jabar Masagi, maka berperan di dalam pembangunan dan akademisi, businessman, government dan community. Di samping diikat oleh law and regulation. Ibu dan Bapak yang saya hormati, catatan penting lainnya adalah kami telah mengeluarkan tematik sektoral yang berorientasi kepada metropolitan sehubungan dengan sudah terbitnya Perda Metropolitan. Jadi dengan demikian mulai APBD perubahan ini, khususnya kepada Ibu Bapak dari DPRD, nanti akan ada 10 common goals, kemudian ada dibagi dengan tematik sektoral. Jadi 10 common goals, ada 40 tema-tema pembangunan. Kemudian tematik kewilayahan yang tadinya setiap wilayah ada 5, dikurangi 1 karena yang satu itu tentang metropolitan, tetapi diganti oleh tema pembangunan perbatasan. Jadi dengan demikian tematik kewilayahan tetap tiap wilayah ada 5. Yang barunya adalah pembangunan perbatasan. Pembangunan perbatasan dimaksud adalah berangkat dari desa. Jadi antar desa antar provinsi tidak boleh kita lebih jelek, kita harus lebih baik. Kemudian dibatasi antar kecamatan. Itu. Kemudian dari itu tematik perbatasan itu dengan Jakarta ada 25 desa dan kelurahan. Dengan Jawa Tengah ada 58 desa dan kelurahan. Dengan dengan Banten 46 desa dan kelurahan. Jadi di bawah, di sekitar 50-60 sekitar itu kecuali dengan Jakarta.
Ibu Bapak yang saya hormati, mengenai tematik metropolitan yang tadi dikeluarkan dari kewilayahan, maka babak baru oleh perubahan ini ada 6. Yang pertama adalah Metropolitan Bodebek Harbor. Ini adalah metropolitan yang kembar dengan Jakarta. Jadi tidak lagi kita menjadi subset Jakarta. Dalam peta itu adalah setara, ya, kesetaraan. Jadi Metropolitan Bodebek Harbor, Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Ini luasnya sudah 6 kali lipat Jakarta. Kemudian Bandung Raya, Metropolitan Bandung Raya. Di sini ada 5 kabupaten kota. Lalu Cirebon Raya. Ya. Kemudian di selatan ada pusat pertumbuhan, yaitu 3, yaitu Pangandaran, Rancabuaya di tengah, dan Pelabuhan Ratu. Jadi itu ada jalan sepanjang hampir 400 km. Sampai hari ini kita perbaiki terus, tetapi kegiatan ekonomi belum berkembang. Ibu Bapak yang saya hormati, di dalam detail dari kegiatan yang masuk ini ada sejumlah kegiatan. Pertama untuk poros desa, itu relatif baru. Biasanya infrastruktur desa, kemudian tahun lalu sudah dimulai, sekarang diteruskan, itu dalam poros desa. Kemudian akan membangun masjid raya di 5 kabupaten, ada 5. Kemudian modernisasi tata kelola pemerintahan, jadi supaya OPD semua mengikuti program ISO. Di dalam program ISO itu sangat menarik, ada pepatahnya, yaitu pertama adalah tulis apa yang akan dikerjakan, kemudian kerjakan apa yang telah ditulis, lakukan monitoring, dan pertanggungjawabkan dunia akhirat. Itu. Ya, itu ada 4 pepatahnya, dan itu harus diikuti oleh semua OPD agar gerak langkah tiap OPD di provinsi itu menjadi baik. Seluruh bapeda kabupaten kota sudah di-ISO-kan. Kemudian dukungan pilkada serentak di 8 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Depok. Itu di bidang pemerintahan. Di bidang perekonomian banyak juga, hampir 20 item orientasi kepada pangkalan pendaratan ikan, memang yang belum selesai. Kemudian destinasi wisata siap kunjung dari 12 di APBD Mudik, tambah 3 di perubahan, yaitu di Sudiaragi Kota Cirebon, Batu 2 Sumedang, 2 Sindang Lawang di Pangandaran. Berikutnya mengenai pembinaan dan penataan pasar tradisional, itu diteruskan. Di bidang investasi diharapkan terjadi perubahan yang radikal dari BUMD. Jadi BUMD tidak hanya menunggu dari APBD provinsi, tetapi juga berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan. Karena kami membutuhkan 600 triliun untuk membangun 3 metropolitan dan 3 pusat pertumbuhan. Jadi BUMD-nya harus lebih bergaul lagi di dunia. Kemudian di pembangunan fisik, selain tadi yang 600 triliun selama sampai tahun 2050, kami sedang merancang 12 tol. Saya kira di media sudah ada 12 tol, yaitu melanjutkan sisi barat, jadi dari Jakarta nanti ke Bogor, Sukabumi, terus Cilanjang, Padalarang, kemudian juga memulai Cileunyi, Tasikmalaya. Untuk Kertajati, Aerocity, jadi ditargetkan pada perubahan ini seluruh lahan untuk runway termasuk Desa Sukamulya itu harus dapat diselesaikan, karena Bapak Presiden kalau tidak ada halangan bulan Agustus akan meresmikan atau akan groundbreaking terminal Bandara Kertajati. Berikutnya mengenai Jati Gede. Jadi rapat terakhir hari kemarin bahwa pembenahan bendungan Jati Gede akan dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2015. Karena semuanya sudah selesai, uangnya sudah ada, untuk masyarakat sudah ada, hampir 1 triliun sudah disediakan dana dari
APBN dan sebagian dari APBD sebagaimana telah dicantumkan di dalam klausul BTT di Biro Keuangan yang telah disetujui oleh DPRD. Di bidang sosial budaya tadi ada tambahan mengenai RKP di ruang kelas baru nanti akan ditambah 1.922. Kemudian RSUD Al-Ihsan itu sekian sudah 400 miliar akan ditambah lagi. Kemudian Kobong ya, jumlah Kobong akan ditingkatkan. Saya kira itu beberapa catatan penting Ibu Bapak yang saya hormati, khususnya Pak Wagub dan Pak Ketua DPRD. Sekian catatan tersebut. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.